sistem pendidikan kita. Kurikulum merdeka yang katanya merdeka bertujuan untuk penguatan karakter, tapi karakter itu kan macam-macam. Kalau anak karakternya malas, dia akan semakin kuat malasnya. Kan seperti itu. Kemudian sistem zonasi yang konon katanya mencontoh Jepang. Dengan fasilitas yang kita miliki amburadul, sehingga kualitas pendidikan kita turun. Waktu kita mengajar, kita membayangkan anak-anak itu ada dalam kondisi dijajah oleh kurikulum justru. Yang membuat anak-anak itu bodoh, itu kurikulum kita. Yang tidak memungkinkan orang berpikir out of the box. Do things the unthinkable. Tapi Bapak, berdasarkan pengalaman saya selama ini ya, saya mengajarkan kepada anak-anak ini bagaimana berpikir, melihat situasi, melihat keadaan. Sehingga ketika saya mengajarkan mereka tentang logika, mengajarkan mereka tentang keadaan yang luas, malah bertentangan dengan kurikulum yang ada. Saya mengerti bahwa ada kesulitan memang. Tetapi guru tetap bertanggung jawab mencarikan cara, metodologi supaya pengetahuan itu bisa ditransfer secepat kita mentransfer pengetahuan lewat sosial media. Perkenalkan, saya Halim. Saya sebelumnya mohon maaf kepada panitia karena saya tidak mengisi link tapi saya dapat tempat duduk. Ya, jadi di sini pertanyaannya, Bung Rocky. Mohon maaf karena tadi sumber siapa? daya Ali. manusia kita dan Namanya siapa tadi? itu, Ali ya? Kenapa, Pak? Namanya siapa tadi? Saya Halim. Halim. Izin bertanya mengenai APBD Bojonegoro ini hampir dari 8 triliun per tahun ini. Pertanyaan saya, dengan ketidakadanya fasilitas-fasilitas pendidikan dan rumah sakit ataupun apapun itu di Bojonegoro, ini menurut panjenengan Bung Rocky, ini menandakan bahwasanya kebodohan kita sebagai mahasiswa atau tatanan pemerintah yang hanya digandrungi oleh orang-orang yang memiliki kepentingan masing-masing. Karena apa? Ketika kita turun ke jalan, banyak dari masyarakat menganggap bahwasanya kita itu salah dalam melakukan turun tersebut atau demonstrasi tersebut. Dan bahkan dari mahasiswa sendiri menganggap bahwasanya ketika kita turun jalan mengatasnamakan APBD Bojonegoro yang sangat tinggi itu, kita dianggap cacat pemikiran atau cacat intelektual ini. Nah, mengenai filsafat kebangsaan ini, menurut Bung Rocky, bagaimana menyelaraskan pemikiran teman-teman ataupun saya sendiri ketika mengalami kecelakaan intelektual tersebut? Terima kasih. Wassalam. Good. Yang kedua, silakan Mbak. Di sini Mbak. Mbak. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Kiran. Saya dari Jombang. Saya datang jauh-jauh dari Jombang, yang gak jauh-jauh amat. 2 jam saya ke sini sengaja untuk bertanya kepada Pak Rok. Jadi Bapak, ini sebelumnya saya adalah pengajar non formal untuk anak-anak usia SD. Selama ini pembelajaran tentang kebangsaan, tentang nilai-nilai nasionalisme sering diberikan kepada usia-usia mahasiswa SMA dan SMP. Sementara anak-anak kecil-kecil ini yang saya rawat adalah bibit-bibit yang kelak akan menggantikan kita. Pendidikan untuk mereka ini kan seolah-olah seperti pelangi ya Pak. Tapi pelangi kalau spektrumnya, warnanya itu jelek kan tidak akan menghasilkan cahaya yang indah. Spektrum-spektrum tadi meliputi seperti sistem pendidikan kita. Kurikulum merdeka yang katanya merdeka bertujuan untuk penguatan karakter, tapi karakter itu kan macam-macam. Kalau anak karakternya malas, dia akan semakin kuat malasnya. Kan seperti itu. Kemudian sistem zonasi yang konon katanya mencontoh Jepang. Dengan fasilitas kita yang kita miliki amburadul, sehingga kualitas pendidikan kita turun. Saya ingin bertanya kepada Bapak, bagaimana cara saya sebagai pengajar untuk anak-anak kecil, untuk anak-anak yang kelak akan menjadi bibit-bibit, supaya mereka memiliki rasa kebangsaan yang tinggi, kecerdasan intelektualitas, etika yang bagus, moral yang bagus, dan berani mengatakan tidak pada hal-hal yang buruk. Dan bagaimana caranya saya untuk merawat anak-anak ini menjadi anak-anak yang kuat, yang tangguh,
Sekian Bapak, terima kasih. Ya. Good question juga. Yang ketiga silakan Mas. Mbak, mic-nya sana Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Wahyu Sena. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 3 IKIP PGRI Bojonegoro. Sebelumnya kita tepuk tangan untuk IKIP PGRI Bojonegoro. Oke, saya ingin bertanya kepada Bung Rocky bahwasanya Bung Rocky tadi mengatakan bahwasanya terkait adanya jebolnya akademisi di universitas. Adanya jebolnya pemikiran akademisi di universitas. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada Bung Rocky bagaimana di sini kan Bung Rocky sudah tidak hanya sebagai dosen saja atau profesor saja, namun Bung Rocky ini sebagai public figure seperti itu. Nah, Bung Rocky untuk berhadapan dengan semua halayak umum dari beberapa golongan, apakah Bung Rocky ini membatasi penyampaian-penyampaiannya, sedangkan Bung Rocky tadi mengatakan jangan sampai sedangkan Bung Rocky tadi menyampaikan jangan sampai adanya sampai jebol akademisi-akademisi dari universitas tersebut ya. Jangan-jangan Bung Rocky di sini dengan caranya berretorika malah membuat jebol akademisi-akademisi universitas seperti itu Bung Rocky. Nah, ditambah lagi belum lagi banyaknya penyekatan kegiatan mahasiswa yang takutnya membuat nalar kritis mahasiswa itu semakin berkurang seperti itu Bung Rocky. Nah, mungkin itu saja pertanyaan saya. Mungkin ada sedikit pantun untuk Bung Rocky di sini. Beli roti, toppingnya kurma. Ulangi, saya kompak ya toh. Beli roti, toppingnya kurma. Beli roti, toppingnya kurma, wadahnya dikasih nampan. Selamat datang Bung Rocky di bumi Angling Dharma. Sopan santunnya tetap dilihatkan, cerdas boleh, goblok jangan. Baik. Tes, ya, baik. Silakan Prof. Oke, saya coba pahami kelelahan, sebut aja kelelahan batin teman-teman mahasiswa yang berupaya untuk menggedor kekuasaan, menggedor presiden, menggedor menteri, menggedor bupati, wali kota, tapi dianggap itu sekedar ribut anak muda itu. Kalau kita lihat bahwa negara berupaya untuk meyakinkan akan ada bonus demografi di tahun emas. Itu artinya mulai sekarang ada pertandingan pikiran. Yang kita maksud dengan bonus demografi adalah kelebihan pikiran kita di 2045. Supaya kita bisa melampaui kelebihan pikiran teman-teman seusiamu di negara-negara tetangga. Itu namanya bonus demografi. Jadi bonus demografi itu bukan kita hari ini dibandingkan dengan kita 2045, bukan. Kita hari ini dibandingkan dengan mereka yang ada di Malaysia, di Vietnam, di Singapura, di Taiwan, di 2045. Itu maksudnya. Jadi kalau pemimpin daerah, pemimpin politik, pemimpin nasional menganggap mahasiswa itu recehan, itu artinya kesempatan untuk bertanding dengan generasi sejenis Anda di Asia juga dihilangkan. Demonstrasi itu adalah hak warga negara. Demonstrasi mahasiswa artinya
warga negara mengundang percakapan, perdebatan akademis. Tapi kita tahu bahwa banyak pemimpin yang ada ijazahnya, bahkan berstatus guru besar, tapi otaknya kecil. Tidak berani berhadapan dengan mahasiswa. Saya percaya bahwa Anda berupaya untuk meyakinkan misalnya, APBD Bojonegoro itu berapa triliun Anda sebut tadi? 3, 4, 5, 6 triliun. Ya, 8 triliun. Anda dalilkan aja bahwa 8 triliun itu separuh untuk infrastruktur, separuh lagi kasih aja bagi-bagi ke rakyat. Toh ekonomi akan tumbuh kalau Anda punya pendapatan kan. Jadi Anda diem pun sebetulnya Anda udah mampu untuk menghidupkan ekonomi hanya dari APBD itu. Itu dasarnya. Tapi Anda mesti yakinkan itu melalui forum semacam ini. Di depan wartawan Anda dalilkan soal-soal semacam itu. Jadi sekali lagi kita ingin apa yang kita tahu di kepala kita ucapkan. Bahwa Anda akan dilecehkan tentu saja karena pemerintah daerah tahu bahwa kalau kepentingan mahasiswa diiyakan maka tidak ada lagi uang yang bisa dikorupsi oleh birokrasi itu. Kan itu konsekuensinya begitu. Hal yang sama itu pada Mbak tadi, pada Ibu yang berupaya untuk minta bagaimana caranya mencerdaskan anak-anak itu tuh. Kemampuan kita sebagai guru, saya seorang guru, berupaya untuk mewakili kepentingan anak-anak itu. Jadi waktu kita mengajar, kita membayangkan anak-anak itu ada dalam kondisi dijajah oleh kurikulum justru. Yang membuat anak-anak itu bodoh, itu kurikulum kita. Yang tidak memungkinkan orang berpikir out of the box. Do think the unthinkable. Kalau saya tanya hari ini misalnya, pada anak-anak itu. Kalau kalian anak-anak saya tanya, saya melihat sungai di depan saya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sungai. Anda berbalik badan, Anda cari sungainya mana? Anda tidak melihat sungai. Karena kita dibiasakan berpikir dalam kurikulum yang menerangkan definisi sungai artinya air yang mengalir dari gunung ke laut. Padahal sungai itu adalah air yang mengalir dari akar pohon sampai ke pucuk daun melalui kapilernya. Setiap pohon adalah sungai. Kalau anak-anak itu diterangkan bahwa nak, pohon itu adalah sungai. Lalu anak itu kenapa sungai Bu? Begini nak, matahari menyedot air itu melalui kapiler dengan peristiwa fotosintesis terbentuk karbohidrat disimpan hijau daun dan proses menghasilkan oksigen di siang hari yang berubah menjadi karbon dioksida di malam hari. Kan dengan cara itu anak berpikir langsung tentang definisi sungai yang ada di buku-buku itu cuma definisi yang dihafal-hafal. Kan kita membangkitkan kuriositas itu. Ya anaknya masih SD. Anak SD harus dilatih untuk berpikir bukan melalui definisi. Tetapi dengan logika yang diajarkan oleh gurunya. Ibu mulai sekarang katakan bahwa setiap pohon adalah sungai. Artinya memotong pohon itu artinya menutup aliran air. Air sungai. Kan begitu cara kita menerangkan masalah-masalah itu. Jadi lakukanlah, ibu bisa lakukan sesuatu yang ibu anggap masuk akal. Enggak usah ikutin kurikulum yang dibuat oleh negara. Yang memang sekedar diminta anak itu jadi penghafal. Itu yang menerangkan kenapa murid-murid kita itu kemampuan logikanya itu dalam pertandingan dunia itu drop sekali itu. Karena si murid dipaksa untuk mengingat apa yang diucapkan. Padahal dia sendiri bisa membentuk pikirannya. Jadi itu hal yang konkret. Jadi ibu bisa mulai di situ. Ya, tolong kasih mic ibu. Cek. Tapi Bapak, berdasarkan pengalaman saya selama ini ya, saya mengajarkan kepada anak-anak ini bagaimana berpikir, melihat situasi, melihat keadaan. Saya pernah mengalami sebuah kondisi di mana anak-anak itu mendapatkan pertanyaan seperti ini. Sebutkan contoh makanan khas dari Semarang. Murid saya menjawab sosis Solo, yang lain menjawab bandeng seperti itu. Tetapi dengan gurunya disalahkan. Gurunya mengatakan bahwa itu gudeg.
Sedangkan kita tahu bahwa antara Jawa Tengah dan Yogyakarta itu kan berbeda. Dan itu murid-murid saya itu disalahkan semuanya. Sehingga ketika saya mengajarkan mereka tentang logika, mengajarkan mereka tentang keadaan yang luas, malah bertentangan dengan kurikulum yang ada. Dan juga keterbatasan kemampuan guru. Kan seperti itu. Kita tidak bisa hanya membina murid tanpa membina guru, kan seperti itu. Murid-murid yang hebat pasti dihasilkan oleh guru yang hebat pula. Ya, betul. Saya merasakan anak-anak saya, anak-anak murid saya mengalami keterbatasan juga dengan gurunya, Pak. Misalnya tentang kebangsaan, tentang Pancasila. Pancasila itu kan sudah diajarkan sejak kelas 1. Anak-anak sudah dituntut untuk hafal Pancasila, hafal lambang Pancasila, hafal penerapan Pancasila. Mereka semua hafal, tapi tidak mengerti. Ketika bertanya pada gurunya, sama. Gurunya hafal, tapi tidak mengerti. Ya, seperti itu kan. Jadi, jika anak hanya diajar menghafal, maka yang ada pada mereka adalah keterbatasan. Keterbatasan inilah yang nantinya akan digunakan untuk orang-orang yang memiliki kekuasaan untuk melakukan apa yang mereka mau. Karena eksploitasi kebodohan itu menghasilkan kehancuran ya Pak. Sepakat ya? Sudah tangkap, ya. Sudah dapat poinnya Sudah. Mbak. Ya. Silakan Prof. Saya mengalami pertentangan. Iya. Ya ibu guru mengerti soal itu. Jadi ibu guru hanya ingin mengatakan bahwa dia mengalami frustrasi karena harus berpikir dan mengajar melalui kurikulum resmi. Kan itu masalahnya kan. Misalnya apa makanan khas dari Bojonegoro? Apa pentingnya makanan khas itu? Kan pertanyaannya adalah misalnya apakah makanan khas Bojonegoro bisa menjadi menu utama di Bojonegoro untuk makan siang bergizi itu? Maka timbul masalah, apakah apa makanan paling bergizi di Bojonegoro? Kan itu lebih berguna daripada menanyakan bahwa kikil itu enak. Oh iya, tapi di dalam kikil itu gizinya apa misalnya? Kan anak-anak mesti dilatih untuk mengetahui ingredientsnya apa makanan itu. Jadi bukan menghafal, tetapi membayangkan bahwa isi makanan itu bagi dia apa itu. Saya kasih contoh misalnya. Makan siang gratis, dimulai diuji cobakan itu. Anak-anak akan diminta minum susu. Lalu timbul masalah, susu sapi tidak cukup. Pakai susu ikan. Padahal yang akan disogokan ada minyak ikan. Yang pasti begitu tiba di ujung hidung anak-anak, dia mual. Tapi bagaimana meyakinkan bahwa minyak ikan itu lebih bergizi daripada ice cream? Mesti ada keterangannya. Kalau ada pilihannya, anak-anak itu ya ice cream lebih enak. Tapi kalau diterangkan bahwa iya ice cream itu anak makan itu setelah makan minyak ikan, supaya minyak ikan itu hilang rasa mualnya tuh. Kalau dia mau makan minyak ikan kan, bayangkan pemerintah akan keluarkan dana untuk minyak ikan yang begitu diuji coba anak-anak itu mual. Kan mesti dipancing. Ada es krim tapi minyak ikan dulu ya. Supaya nutrisi otaknya dapat, baru gulanya dihasilkan belakangan. Kan itu yang kita sebut pedagogi untuk menghasilkan kemampuan bernalar pada anak-anak itu. Jadi nalar anak-anak itu mulai berpikir, oke, saya jadi sehat tapi belakangan ada enaknya. Kalau hanya diberi minyak ikan, dia muntah di situ. Sekali dia muntah, dia akan nggak mau lagi makan itu. Siapa yang bisa paksa anak-anak makan bergizi kalau bagian yang paling membuat dia mual dimakan duluan? Pemerintah tidak pernah pikirkan itu. Jadi potensi makan siang gratis, makan bergizi itu juga bisa batal karena habit yang berbeda itu. Itu dasar. Tapi saya mengerti bahwa ada kesulitan memang. Tetapi guru tetap bertanggung jawab mencarikan cara, metodologi supaya pengetahuan itu bisa ditransfer secepat kita mentransfer pengetahuan lewat sosial media. Jadi anak-anak mesti dari awal diajar bercakap-cakap. Dan guru yang baik adalah guru yang menjadikan muridnya itu sebagai teman berpikir. Tapi sekali lagi, kalau ibu membuat semacam gebrakan untuk menerangkan, misalnya tadi saya kasih contoh bahwa
Sungai itu bukannya mengalir dari gunung sampai ke laut, tetapi yang naik ke atas pucuk pohon untuk kemudian menjadi embun, dan embun itu tiba kembali untuk membasahi bumi. Itu menimbulkan kuriositas. Mereka yang menyusun kurikulum sekolah juga kan hanya mengandalkan kemampuan berpikir. Kemampuan menghafal, bukan pada kemampuan berpikir. Kalau kita bandingkan misalnya anak-anak Prancis itu dari awal udah diajarkan tentang apa itu revolusi Prancis, apa itu nilai egalite, fraternite, segala macam. Di kita bagian itu kurang sekali. Jadi betul ada kampus merdeka, tapi kurikulumnya tidak merdeka, kurikulumnya ditentukan oleh pusat. Itu berlaku sampai mahasiswa. Mahasiswa sekarang masih diajarin agama. Ngapain belajar agama udah jadi mahasiswa? Buat apa? Kan itu menghina Anda kan? Anda masih belajar agama ketika mahasiswa, artinya sampai SMA Anda tidak beragama. Kan itu dasarnya. Anda masih diajarin bahasa Indonesia di universitas. Artinya Anda bukan orang Indonesia. Yang harus diajarin bahasa Indonesia orang asing. Kacau. Jadi sebetulnya bagian-bagian itu yang kita sebut sebagai merevisi kurikulum kita tuh. Dan kemampuan kita untuk menghasilkan pikiran itu harus dimulai dari ruang-ruang kelas.